Informasi lainnya, Saudara, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio menuding ada pendemo bayaran di balik pembubaran silaturahmi KAMI di Surabaya. Gatot saat itu diminta turun dari podium di acara silaturahmi KAMI di Jabal Nur, Jambangan. Polisi sebelumnya menyebut acara yang digelar KAMI tidak berizin, termasuk soal larangan pengumpulan massa di tengah pandemi corona. Gatot Nurmantio yang hadir di acara itu Senin siang menuruti apa yang disampaikan polisi. Namun mantan Panglima TNI itu menyinggung soal pendemo yang menolak silaturahmi KAMI yang disebutnya dibayar. Bahwa kita semuanya harus bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena yang demo di sana itu, keberadaan kami kan ada demo. Demo kan dibayar. Dalam kondisi ekonomi yang susah seperti ini, ada rekan-rekan kami yang kesulitan dan ada tawaran. Jadi terima. Besok lagi kalau perlu demonya yang banyak lagi. Iya kan? Berarti ada rezeki bagi rekan-rekan kita yang memerlukan uang ikut demo, jangan dimarahin. Gitu. Massa menghadang dan membuarkan peserta yang mengikuti acara KAMI di Surabaya pada Senin siang. Dalam acara ini, deklarator sekaligus Presidium KAMI Gatot Nurmantio hadir. Massa yang menolak kegiatan KAMI di Surabaya menganggap acara itu bermuatan politik. Acara KAMI di Geraha Jabal Nur dibubarkan saat Gatot Nurmantio memberikan sambutan. Polisi turut angkat bicara. Penghentian silaturahmi KAMI dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat di tengah pandemi corona karena adanya pengumpulan massa. Selain itu, polisi menyebut acara KAMI belum mengantongi izin. Situasi saat ini kan Jawa Timur masuk bagian dari perhatian secara nasional untuk pandemi COVID-19. Dalam penggeloraan kegiatannya, kita sudah ketahui Jawa Timur sedang menggelorakan kegiatan edukasi, sosialisasi, preventif, ya, sampai dengan operasi justisi, yaitu penindakan atau penegakan hukum terkait dengan kerumunan atau berkumpulnya orang untuk menghindari klaster baru. Kemudian ingat, di masa pandemi, di mana keselamatan rakyat atau masyarakat adalah paling utama, hukum tertinggi, ya, di masa pandemi ini. Polisi meminta kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan karena Jawa Timur sedang menggencarkan penindakan terkait kerumunan. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah ada pendemo bayaran di pembubaran acara KAMI? Kita bahas bersama Ketua Badan Kebijakan Kerapatan Indonesia Tanah Air atau KITA, Maman Imanul Haq, dan juga deklarator yang juga Sekretaris Badan Pekerja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Syahganda Nainggolan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Maman, Pak Syahganda. Waalaikumsalam Mbak Priska. Saya ke Pak Maman dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya ke Pak Maman dulu. Yang dituding masa bayaran salah satunya kan di situ ada Surabaya adalah kita yang ikut berdemo. Betul dibayar, Kang Maman? Ya, saya ingin menegaskan bahwa Kerapatan Indonesia Tanah Air mewakili, memang memiliki 45 Dewan Perwakilan yang sudah terbentuk, tapi yang baru deklarasi itu tidak sampai setengahnya. Dan Surabaya sebenarnya belum deklarasi. Tetapi terlepas dari itu, di WA Center kami, kita mendapatkan berbagai informasi tentang keinginan sebagian masyarakat untuk memberikan respon terhadap deklarasi kami di beberapa tempat. Saya katakan tidak boleh ada penolakan, tidak boleh ada pembubaran, biarkan aparat yang bertindak karena itu tidak punya izin atau berkaitan dengan COVID-19. Lalu mereka bilang bahwa ini penting dilakukan karena sungguhnya kita tidak ingin ada kelompok masyarakat yang memiliki ambisi dan memiliki politik di saat kita membutuhkan kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Jadi sekali lagi, saya tanya apakah di antara kita yang mau turun itu ada yang mendukung bayaran, mereka tolak. Mereka bilang tidak ada bayaran sama sekali. Okay. Ini adalah murni bagaimana kita ingin menyerukan tentang kebersamaan dan kita tidak ingin membayar mahal sebuah harga pembelahan politik seperti ini. Okay. Nah, saya bilang bahwa mari kita hormati kami dengan ide dan gagasan yang lebih terhormat, yang lebih cerdas,
tentu dengan mengusung nilai-nilai yang lebih baik, yaitu dengan cara kampanye Jadi COVID-19. kita menyatakan tidak ada bayaran, tidak ada masa yang dibayar. Pak Syahganda, kok bisa keluar dari ucapannya Pak Gatot bahwa ada masa bayaran, demonstran bayaran pada saat kemarin di Surabaya? Terima kasih. Pertama, saya senang sekali ternyata saudara Maman itu bertanggung jawab terhadap gerakan di sana, karena dari pernyataan beliau barusan ini, ya, dia ternyata bagian penggerak atau bertanggung jawab terhadap gerakan itu. Ya, saya senang sekali. Yang kedua, dalam gerakan itu ada anggota kita yang maki-maki mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio tuh anjing kau. Maaf, saya harus ingatkan Pak Syahganda, ini acara siaran langsung. Tolong sama-sama kita ingatkan bahwa tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tolong diingat ya Pak Syahganda. Baik, tidak usah diucapkan di televisi. Bukan, maksudnya itu yang tidak pantas dari kelompok. Ya, ucapan tidak pantas itu tolong tidak diucapkan saat siaran langsung seperti ini ya. Silakan, lanjutkan lagi Pak Syahganda. Oke, mohon maaf ya, tapi itu maksud saya ya. Jadi kita akan besok datang ke Polda Jawa Timur ya untuk meminta ini diusut ya, diusut baik penghinaan terhadap deklarator kami Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio ya. Yang kedua itu kita akan meminta klarifikasi karena kita tahu tidak ada izin dari orang-orang yang mendemo itu di tempat itu, karena kita rencananya memang bukan di situ deklarasi atau silaturahmi, kita di Jabal Nur ya. Yang demo itu izinnya yang kita lihat adalah izin 1 hari sebelumnya diberikan di Gedung Juang. Jadi sebenarnya itu juga adalah diskriminasi yang kita mau pertanyakan besok kepada pihak kepolisian ya. Kenapa orang berkerumunan berdemo ya diizinkan? Apakah polisi tidak cukup untuk datang sendiri bersama 100.000 atau berapa banyak polisi ya, atau ditambah banpol satpam yang dikasih baju dan celana polisi ya? Jadi resmi negara aja, negara kan datang ya, silahkan diminta Pak Gatot misalkan untuk tidak Pak Syahganda, ada di Jawa Timur. Kembali ke pertanyaan yang tadi soal tudingan ada masa bayaran itu dari mana? Uang itu karena sebelum ini PMII ya, itu karena sebelumnya kita melihat bahwa beredar skandal penghadangan kami dengan bayaran itu diangkat oleh media-media mainstream, media-media besar di Indonesia ya, sehingga ketua PMII Jawa Timur Surabaya diminta mundur ketika dia itu ketahuan ya di dalam media-media yang ada skandal pemberian uang ya untuk aksi demo itu. Nah, jadi wajar aja kemudian Pak Gatot mengatakan bahwa aksi-aksi seperti itu adalah aksi-aksi yang tidak punya kepentingan terhadap kami, karena kami ini adalah civil society, orang yang berkumpul menyuarakan pendapat, dan orang-orang yang membenci kami ini tidak ada dasar hukumnya, tidak ada alasan ideologis, tidak ada karena kita juga tidak saling kenal dengan orang yang menamakan kita dan lain-lain. Kecuali kita ini kelompok yang aneh ingin mendirikan gerakan subversif. Jadi kita langsung mengatakan aja bahwa mereka itu adalah kelompok-kelompok bayaran. Kang Maman, dianggap kita ini aneh gerakannya dan dituding bahwa ada gerakan bayaran. Ya, saya harus klarifikasi bahwa kita yang kami deklarasikan tanggal 19 Agustus 2020 di Gedung Juang di Jakarta itu punya singkatan dari Kerapatan Indonesia Tanah Air. Nah, kita itu sendiri menjadi kata yang dengan gampang dipakai oleh siapapun yang meyakini bahwa Indonesia itu kita, tidak perlu kamu, tidak perlu kami. Nah, seperti Surabaya, jujur aja tentu secara hierarkis organisasi bukan ada bagian kita yang dideklarasikan. Tetapi saya memahami perjuangan dan juga kritik teman-teman itu untuk lalu mereka mempunyai hak yang sama dengan teman-teman kami untuk menyuarakan pendapat, termasuk pendapat tentang bahayanya kita hari ini ada keterpecahan, ambisi dan emosi. Nah, yang kedua saya setuju apa yang dikatakan Bang Menggolan ya, kalau Pak Maman ya, kalau Pak Maman itu punya masa, Pak Maman sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat di Indonesia, ya datang aja, masanya nggak datang ke DPR. Kalau berdua ngobrol barengan ini tidak terdengar dengan jelas. Pak Syahganda, tahan dulu ya. Setelah ini saya ke Pak Syahganda, silakan Pak Maman. Itu ternyata menuduh begitu saja, harus ada bukti. Mari kita buktikan, jangan sampai seolah-olah rakyat yang berdemo ikhlas demi Indonesia dituduh hanya demi
uang. Itu sebuah tuduhan yang tidak mendasar dan karena tidak pantas sebagai seorang mantan panglima. Kita serahkan kepada hukum. Saya setuju, Bang Nainggolan. Oke, jadi kalau dari Kang Maman bilang tadi kalau ada tudingan harus ada buktinya. Jangan asal tuding saja, Pak Nainggolan. Jadi begini ya, Saudara Maman ya, Anda itu anggota terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu satu dari 560 orang di Indonesia yang berhasil di sana. Silahkanlah sebenarnya manfaatkan ya Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk menjadi sarana ya buat Anda melakukan kerja-kerja demokrasi. Kalau kami ini orang pinggiran, kita bukan anggota DPR, kita ini ada orang pensiunan, dosen, profesor, apa segala, ya kita bisanya begini sebagai partisipasi sosial kita. Nah kalau Anda punya organisasi namanya kita, ya silahkan disalurkan ya untuk datang ke gedung DPR untuk meminta agenda-agenda kita itu disuarakan. Ya, itu sudah kami lakukan. Bahwa beberapa agenda misalnya ketika ada usulan dari NU dan Muhammadiyah soal pilkada, kita salurkan. Saya anggota badan kajian di MPR. Lalu kita membahas tentang sampai sejauh mana ketahanan pemerintah dan pandemi, sampai sejauh mana pilkada dan sebagainya. Nah, kita itu mendengar suara dari masyarakat, lalu disalurkan dengan saluran resmi lewat lembaga-lembaga negara seperti DPR dan MPR, serta ke kementerian-kementerian. Sehingga usulan-usulan kami itu konstruktif, argumentatif, berdasarkan data dan fakta. Dan saya rasa itu bisa dilakukan juga oleh teman-teman kami. Bukankah teman-teman kami juga mantan-mantan pejabat yang punya yang tidak melakukan siapa? Surat kita kepada Ketua MPR. Surat Anda kan anggota MPR. Mantan Panglima tidak punya akses kepada kementerian-kementerian. Anda anggota MPR. Kami sudah menulis surat. Kami sudah menulis surat. Nasionalisme bukan mengusung hantu PKI, lalu mengajak ketahanan pangan dan sebagainya. Saya sangat kagum bila itu dilakukan, Bang Nainggolan. Begini, Bung Maman. Kalau Anda mengatakan kami perlu ke jalur MPR, ya kami sudah memberikan surat ke MPR itu sudah 2 minggu 3 minggu lalu. Ya, jadi apa yang disalahkan dari gerakan ini? Kita ke MPR, ya kita lagi diatur oleh salah satu pimpinan MPR untuk diterima audiensi. Jadi di mana? Kenapa di demo-demo? Itu kan bagaimana? Kita ini kan sama-sama dulu ya. Saya pikir Anda kan orang PKB ya. Anda bukan. Nggak ada, tidak. Kalau kerumunan orang joget-joget di Tegal itu, ya kemudian kerumunan pilkada dan lain-lain, ya itu lebih rapat. Kalau ini enggak, orang duduk di Jabal Nur, di masjid, di tempat penginapan, belum ngapa-ngapain kok udah dibubarin. Oke, gitu. Pak Syahganda, Pak Maman, kita tahan dulu. Ini tidak ada, katanya tidak ada saling menyalahkan, tapi saling menuding. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Kalau pertanyaan saya yang mewakili publik juga, ini kenapa harus ada kerumunan? Bukan soal pandangan politik atau apapun, tapi ini kondisinya pandemi COVID-19. Kenapa ini tetap dilakukan? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Kompas Petang. Gula darah terjaga, bantu turunkan resiko komplikasi COVID. Bersama Diabetasol, jaga gula darah jadi lebih mudah. Minum 2 kali sehari. Diabetasol bantu jaga gula darah. Makan enak tuh, suka bikin hilaf. Pas makan sih enak, terus ngerasa dosa banget. Nah, habis makan langsung Benecol. Lanstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Sekarang isi lebih banyak, cuma 2.000. Berusaha nabung, ya tapi uang segitu-gitu aja. Numbuhin uang, ya dinyala OCBC NISP. Dengan reksadana mulai 20.000, tabungan berjangka bunga maksimal, jual beli 11 mata uang asing. Bisa bayar dengan kris, dan bebas biaya admin. Buka nyala dari HP kamu. Tumbuhkan uangmu,
nyalakan hidupmu. Wah, tidak terasa sudah 9 tahun kita bersama. Merayakan 9 tahun hubungan kita, sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-9, Kompas TV punya kejutan spesial untuk Anda. Tonton terus Kompas TV dan temukan mystery box berisi QR Code di setiap program Kompas TV dan dapatkan hadiahnya. Terima kasih atas rasa saling percaya selama 9 tahun ini. 9 tahun Kompas TV, saling percaya. Saudara, meski pemerintah daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat menolak izin nonton bareng film G30 SPKI dan deklarasi kami secara langsung, namun kami Karawang tetap akan menggelar nonton bareng film G30 SPKI dan deklarasi di Rengas Dengklok, Karawang. Penyelenggaraan nonton bareng film G30 SPKI dan deklarasi kami Karawang rencananya akan dilakukan di sebuah rumah makan kawasan Rengas Dengklok. Awalnya nonton bareng film G30 SPKI akan digelar di Tugu Proklamasi Kecamatan Rengas Dengklok, namun karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah, maka lokasi acara pun dipindahkan. Rencananya nonton bareng dan deklarasi kami akan tetap dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dan sejumlah tokoh lainnya. Kami rencanakan tuh besok pertemuan tuh menjamu tamu dari Jakarta, ada Pak Gatot dan kawan-kawan di rumah makan ini. Itu loh. Surat pemberitahuan, surat bahkan mengundang Kapolsek dan Ramil di sini, ya mari kita sama-sama makan siang bersama. Ya kalau hari ini atau nggak besok kan gitu loh. Jadi tetap akan dilaksanakan, Pak ya? Tetap akan dilaksanakan. Kita lanjutkan lagi dialognya, saya ke Pak Nainggolan dulu. Kalau tadi katanya tidak ada yang saling menyalahkan di antara kami dan kita, tapi kok tuding-tudingan, bahkan disebut ada masa bayaran. Nah, buktinya apa yang dikantongi kalau kita main-mainan bukti sekarang? Silakan, Bung Nainggolan. Nah, kita jangan dijebak dengan pertanyaan bukti membuktikan. Kita melakukan sebuah peristiwa namanya logika ya. Logika pembuktian itu kan urusan di pengadilan. Ya, bahwa orang itu melakukan sesuatu yang menurut kita itu anti demokrasi. Oke, ini ya, tidak jebak-menjebak, tapi kan ada pernyataan, berarti apa yang ingin dibuktikan ke publik? Ya, makanya itu kita bilang karena kalian itu melanggar hak asasi manusia dari orang-orang Indonesia yang KTP-nya bukan KTP RRC berkumpul ya. Itu kemudian dipersekusi, itu apa haknya? Itu cukup polisi. Ya kalau polisi datang kita juga, kalau polisi bilang ini Anda harus bubar karena lebih, maka kita juga bubar. Kan Pak Gatot dilihat di TV-TV itu ketika polisi datang, minta Pak Gatot mengakhiri pidatonya yang kebetulan udah mau berakhir, Pak Gatot bilang ini adalah polisi Republik Indonesia. Ya mari kita akhirin acara ini. Terima kasih, wassalamualaikum. Pak Gatot turun dari mimbar. Nggak perlu itu kan ngapain? Itu zaman lucu orang pakai kirim-kirim massa membubarkan sebuah pertemuan masyarakat. Nah, kalau Kang Maman, kenapa kita harus datang untuk membubarkan? Jadi tujuannya kita ini untuk membubarkan untuk apa ke sana? Saya mendengar langsung ya bahwa masyarakat terdorong untuk hadir memberikan respon atau reaksi terhadap aksinya kami itu semata-mata untuk saling mengingatkan bahwa hari ini yang dihadapi oleh bangsa kita itu adalah pandemi. Sebentar lagi kita akan menghadapi resesi. Maka alih-alih terus saja menebar narasi-narasi kebencian, kritik-kritik yang tanpa argumen, apakah tidak sebaiknya lalu kita langsung saja untuk selalu mengusung nasionalisme, menatap ke depan, sinergitas. Dalam bahasa kita, normalitas baru membutuhkan moralitas baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan memahami sampai sejauh mana penegakan hukum di Indonesia ini. Saya tunggu nanti kalau ada masa kita pun melanggar dari aturan itu, maka perlu juga ditindak. Sekali lagi, kita harus meletakkan institusi hukum itu sebagai panglima, bukan sebagai komoditas politik. Dan itu harus yang diperjuangkan. Nah, yang ketiga, kita tahu bahwa hari ini persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah menebar optimisme, nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Makanya
Jangan ada yang menuduh soal bayaran tanpa bukti. Jangan juga ada orang yang lepas dari jangkauan hukum ketika melanggar, termasuk melanggar berkumpul ketika saat pandemi. Siapapun itu, baik kita atau kami. Karena saya yakin kita dan kami hadir untuk Indonesia. Seperti itu. Oke, nah jangan sampai ada tudingan bayar-membayar. Tadi pesannya dari Kang Maman begitu, Pak Nainggolan. Ya terus saya mau jawab apa lagi? Jadi tetap pada pendiriannya bahwa ada masa bayaran. Ya kita itu melakukan sebuah pernyataan ya bahwa Pak Gatot itu biarkanlah mereka mungkin cari makan ya karena zaman ini zaman susah, zaman krisis ekonomi dan lain-lain. Ya jadi itu kan adalah sebuah proses ya di mana besar hatinya seorang mantan Panglima TNI Pak Gatot ya tidak marah. Ya bayangin kalau dia marah memang dia nggak punya banyak kawan, dia punya banyak kawan. Ya tapi kan dia nggak mau marah. Ya, jadi tetap kan pandangannya kami bahwa sebelumnya PMII ya Surabaya skandal. Nggak ada pandangannya. Jadi gini ya Kompas TV ya, tolong ini sekarang yang kita persoalkan ini, apakah orang ya melakukan proses pilkada, kerumunan rame-rame, dangdutan rame-rame dan rame-rame itu dibiarkan, kemudian kita baru berkumpul 40 orang dalam suatu ruangan dengan jarak 2 meter, dengan memakai masker, kemudian kita dianggap kerumunan dan orang-orang yang dangdutan di pilkada itu bukan kerumunan. Ini kan kita pakai akal sehat dong. Kalau yang ya, jangan sampai kita melakukan satu proses merusak demokrasi. Yang kumpul-kumpul dangdutan itu sudah jelas kita lihat proses hukum juga berjalan. Tapi sekarang kan kita pertanyaannya begini, ini sedang kondisi pandemi. Itu kan kemudian terakhir, itu terakhir tidak langsung pencegahan dini. Kenapa pencegahan dini? Gini ya, Ibu ya. Jangan kita menjadikan pandemi sebagai alat untuk pembungkaman demokrasi. Ya, di seluruh dunia itu ada kebangkitan ya, di Hong Kong, di Thailand, di di Inggris, di Belarusia, di apa. Itu namanya kalau udah proses-proses yang menyangkut kepada sistem publik menegakkan HAM dan demokrasi, orang kadang-kadang mengambil risiko. Ya, kita juga bukan orang-orang bodoh. Sejak awal kita mengkritik Jokowi kenapa baru iklan pakai masker baru bulan September. Lihat aja Jokowi kapan iklannya disebarkan pakai masker Jokowi. Kan baru bulan itu kan ini. Sejak awal. Kenapa dari bulan Maret tidak mau? Pak Nainggolan. Ya kan? Pertanyaannya begini. Jadi perkumpulan ini kenapa harus tetap dilakukan di tengah pandemi, itu pertanyaan sederhananya. Karena kita tahu saat pandemi ini diimbau untuk tidak berkumpul, menyampaikan pendapat tentu hak, tapi mengapa tetap dilakukan? Begini, bukan. Ya, kenapa kamu nggak tanya kepada pimpinan MPR mengapa melakukan penggalangan dana kemarin penuh-penuh ya waktu Bambang Susatyo itu rame-rame rapat-rapat. Itu kan pertanyaan ya. Kita ini coba melihat di mana batas-batas itu masih boleh. Sekarang kan ada batas. Hotel-hotel dibuka, ya, tempat-tempat penginapan dibuka. Mereka diatur, izin-izin boleh dikeluarkan apabila memenuhi standar protokol COVID. Sama saya ini sekarang saya dengan TV Anda ini sekarang kru Anda berjarak 3 meter. Makanya saya nggak pakai masker karena jaraknya 3 meter. Nah, seperti itu kan diatur. Jadi kalau bukan kami menilai, orang tidak boleh berkerumun. Siapa yang berkerumun? Jadi menjaminkan bahwa akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Ini saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Ini pasti dong, harus. Makanya kalau nggak ada izinnya dari Satgas Covid kemarin, di mana di Gedung Joang, ya akhirnya kan kita nggak Gedung Joang. Ya kan jadi, kita akhirnya cuma ngumpul sedikit orang aja itu teman-teman. Jadi orang sadar kalau dia itu dilarang sama Satgas Covid, asal jangan dimanipulasi tentunya. Yang lain boleh, yang ini enggak. Ya kita berusaha untuk sekarang itu kombinasi ya, kalau kami ini dengan webinar ya, ada pelantikan atau deklarasi yang di Sumatera Barat, Sulawesi Selatan itu melakukan webinar ya, tapi ada juga orang yang masyarakat yang masih pengen makan, kumpul bareng dan lain-lain. Tapi kamu lihat aja, dilarang semua nggak? Selama nggak dilarang oleh pemerintah daerah ya, dia masih dibolehkan, itu artinya kan boleh dong. Jadi dijanjikannya tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalau Kang Maman melihatnya seperti apa? Ya, saya belajar kita ya, Kerapatan Indonesia Tanah Air itu, kalau mau deklarasi di Medan, di Banten, di Jogja, itu selalu pertama koordinasi dengan masyarakat sekitarnya.
Yang kedua, kita lapor kepada aparat. Yang ketiga, yang hadir pun sedikit saja, 19 orang, bahkan di bawahnya. Lalu dengan pola makanan box, itu yang pertama. Dan tidak ada penolakan. Nah yang kedua, kemarin yang demo hadirnya berapa itu? Rakyat, sehingga rakyat dianggap bahwa kami ngemis-ngemis makanan dengan cara demo. Tidak sama sekali. Dan saya ingatkan kepada Pak Gatot, ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa sekali belati menyayat hati, masih ada obat bisa dicari. Tapi sekali kata-kata meremehkan rakyat seolah rakyat mencari makan dari demo itu, maka itu sulit sekali bisa disembuhkan. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada belati yang dimiliki oleh sang jenderal. Jadi saya katakan, ayo kita usung demokrasi ini dengan sehat, argumentatif, dan kembalikan kepada hukum. Kalau ada bukti bayaran, kita tentu Kang Maman itu, Kang Maman itu jangan jadi Pam Swakarsa. Kita pun itu harus betul-betul kena ada hukum. Siapapun itu kita mau kami. Jangan takut, saya dukung Polda Jawa Timur untuk mengusut apakah siapa yang melanggar. Dan itu penting. Saya setuju, Bang Nenggolan, tidak boleh ada diskriminasi. Penegakan hukum harus betul-betul menyeluruh. Gini, Bung Maman, Anda sama saya udah tua nih ya dalam demokrasi. Seperti itu. Oke, silakan Pak Nenggolan. Jangan pakai Pam Swakarsa lah, nggak usah. Tidak ada Pam Swakarsa. Kita betul-betul adalah independen. Kita tidak ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan kita adalah kecintaan kepada tanah air. Hubul watan minal iman. Mencintai tanah air itu komitmen dari keimanan kita, dan itu sangat penting. Itu kan normatifnya. Itu siapa malah? Saya pertanyaannya, di belakang-belakang kami siapa itu? Pak Nenggolan, silakan mau dijawab. Ya saya. Nah itu Pam Swakarsa itu justru siapa? Ini persoalannya kita harus mendudukkan. Masyarakat harus lebih karena gini. Oke, Kang Maman. Kita ke Pak Nenggolan. Bung Maman, saya silakan Pak Nenggolan. Saya ingatkan kepada Bung Maman ya. Bung Maman ini orang penting, ya, dia orang penting, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, ini Bung Maman sudah jadi pembicaraan daripada elit-elit teman-teman kita, teman-teman semua. Bilang ini kenapa ya orang dia udah anggota DPR, udah bisa menyuarakan apapun karena corong negara ini ada di Senayan. Kenapa dia masih membutuhkan gerakan-gerakan rakyat yang seperti Pam Swakarsa? Ini jadi pertanyaan, ini hati-hati Kang Maman, nanti rate-nya turun loh di mata aktivis. Nggak apa-apa, kalau saya justru melihat bahwa partisipasi masyarakat itu hal yang penting. Lalu kita mendengar dari rakyat, kita salurkan lewat saluran resmi, baik itu DPR, MPR, ataupun itu kementerian. Bukankah tugas seorang wakil rakyat itu adalah mendengar suara rakyat? Salurkan aja, kitanya jangan demo, kitanya salurkan. Kita itu disalurkan ke DPR, masa kitanya disuruh-suruh demo? Siapa yang nyuruh demo? Kalau kami tidak lalu terus-terusan bikin acara dengan narasi-narasi aneh, tiap September membangunkan hantu PKI dan lain sebagainya, tentu rakyat tidak akan berontak. Sekali lagi, tidak ada yang memerintahkan. Itu kalau tema hantu PKI nanti Kompas TV itu silakan mengangkat itu apakah itu hantu atau bukan. Ya kan, bagaimana 30 juta orang anak-anak PKI ada di Indonesia, ya, ideologi neomarxis itu di seluruh dunia bangkit. Masa itu tiba-tiba dibilang hantu, itu bukan hantu. Kita kembali lagi ke tadi, pernyataan awalnya kan saling tudingnya adalah ada masa bayaran. Sementara kita bilang tidak ada masa bayaran, tapi ini untuk mengkanter apa yang disampaikan oleh kami. Jadi sebenarnya kalau dari sisi Pak Nenggolan, semestinya suaranya kami ini dengan kegiatan yang dilakukan bisa dilakukan dengan bebas. Maksudnya bebas gimana? Iya, bisa dilakukan, tidak usah ada yang berdemo atau yang memprotes seperti itu. Ini saya kasih tahu ya, saya ini dulu ya adalah tim intinya Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, jadi saya pernah di dalam rejim yang berkuasa. Itu teman saya di luar bawa kerbo demo istana, pakai kerbonya ditulis SBY. Ya kan, SBY nanya sama kita, ya kan gimana Pak? Kita tanya SBY bilang, ya nggak apa-apa, mereka kan menyalurkan demokrasi. Itu tandanya mereka itu melakukan kontrol terhadap kita. Itu yang dibawa kerbo, ya kerbo dikasih SBY. Nah saya itu di sisi SBY. Gila nggak coba perasaan saya, orang menghina SBY seperti kerbo. Tapi begitulah hebatnya pemimpin SBY itu, dia nggak mempermasalahkan itu.
Jadi kalau kami demokrasi. melihat ini adalah bentuk kritik, begitu ya? Ya kalau kami menyampaikan kritik itu yang larang siapa? Oke. Undang-undangnya nggak melarang kecuali zaman Soeharto, seperti saya ditangkap saya berkali-kali zaman Soeharto karena Oke. saya mengkritik Soeharto. Itu benar Oke. karena Soeharto itu waktu itu masuk ke rejim fasis. Sekarang Oke. kan rejim demokrasi. Oke, ini dianggap eranya demokrasi jadi bebas mengeluarkan pendapat, Kang Maman? Setuju bahwa demokratisasi zaman sekarang pasca reformasi sebenarnya bisa kita nikmati. Tapi reformasi terus demokrasi jangan juga kebablasan. Demokrasi selalu harus mengikuti aturan, the rule of the game-nya itu harus dipakai. Sehingga siapapun, baik kita atau kami dan semua warga negara ini harus menghormati alam demokrasi dengan cara tetap santun, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap juga melindungi orang lain dengan cara tidak melakukan hal-hal yang dilarang termasuk oleh kepolisian dan juga tentu oleh pemerintah daerah setempat. Itu aja menurut saya, Mbak Priska. Silakan sampaikan pandangan dengan haknya masing-masing sebagai warga negara. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di era pandemi ini. Semoga kita bisa melewatinya bersama. Terima kasih atas waktunya Pak Syagan dan Nainggolan. Terima kasih juga Pak Maman Imanul Terima Haq kasih. telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Sorotan lain hadir usai jeda gedung